Modifikasi motor ceper. Kira-kira kalian tahu nggak sih kelebihan dan kekurangannya dari modifikasi aliran ceperis? Guys, kalau kalian yang nggak tahu dengan aliran ceperis atau motor-motor ceper, itu ya kurang lebih seperti ini ya. Kalian bisa lihat. Ya. Ini kalau dilihat sepintas ya, kayaknya keren. Kayaknya benar-benar minimalis, terus juga trendy dan sebagainya. Nah, di video ini aku bakal ngejelasin ya kelebihan dan kekurangannya dari modifikasi ceperis ke kalian tentunya. Yang pertama adalah kalau aliran ceperis ini biasanya mereka modifikasi motor itu dengan cukup rapi. Ya, bisa dibilang benar-benar detailingnya itu luar biasa banget. Ya, aku akui detailingnya itu luar biasa banget. Yang kedua adalah biasanya posisi motor itu bakalan datar ya. Datar sedatar-datarnya, sependek-pendeknya, gimana caranya itu biar ground clearance-nya itu bener-bener yang tipis banget dengan aspal ya, atau dengan permukaan jalan lah itu dibilang ya. Yang ketiga adalah sudah pasti ya fashionable, dimana ya aliran ini tuh biasanya eye catching itu luar biasa banget, bener-bener yang menarik perhatiannya orang untuk melihat motornya itu gitu loh. Bisa dibilang aliran ini ya diambil dari JDM atau Japan Domestic Modification, atau juga dari Thailand ya, atau biasa disebut dengan Thailook atau Motai atau apalah istilahnya kok di Thailand tuh ya. Ini bener-bener kalau kita lihat modifikasinya hanya berdasarkan dari looknya saja, dilihat dari pemandangannya mata, kepuasan mata aja. Tapi tahu nggak sih kalau ada kekurangan yang sangat-sangat fatal ketika kalian modif aliran ceperis ini, dan aku bakal bongkar sekarang. Satu hal yang pasti ketika kalian memodifikasi aliran ceperis ini adalah kalian sudah menyiksa motor kesayangan kalian sendiri ya. Karena ya begitu kalian pakai ceperis ini atau model-model ceper itu ya, ini motor sebenarnya hanya diperuntukkan untuk kontes ya, hanya untuk kontes, bukan untuk keperluan sehari-hari. Begitu kalian pakai sehari-hari, ini tuh bakalan menyiksa motor kalian. Kenapa seperti itu ya? Kalian bisa cek lah yang satu video ini, di mana ini tuh sebenarnya pakai untuk kontes, tapi kan setiap kontes itu pasti ada namanya scrut ya. Scrut itu tuh ngetes motor layak jalan apa enggak, dan kalian lihat jalannya itu seperti ini. Yakin mau modifikasi kayak begini? Lalu berikutnya adalah kenapa aku bisa bilang menyiksa, karena motor itu sudah pendek, terus kalian itu naikin motor yang sudah pendek itu dikasih beban, kan tambah pendek, tambah nyentuh tanah gitu loh. Ini yang nggak dipikirkan sama orang-orang, asal main ceperis tapi nggak ngitungin bebannya. Oke lah, pada saat diem kalau misalnya ceper itu keren, kayak bisa apa ya, bisa berdiri ya, atau nggak bisa stabil tanpa perlu namanya standar samping atau jongkrak lah ya, atau apalah istilah di tempat kalian ya. Keren, tapi begitu gerak, guys lihat, hancur bawahnya, hancur baret-baret. Yakin mau modifikasi kayak begini? Apalagi kalian itu tuh ya memodifikasi seperti ini, itu kayak bener-bener merepotkan. Ini aku kasih satu pengalaman aja ya, di mana dulu itu aku waktu masih kuliah di Surabaya ya, itu ada beberapa temenku yang ya ada yang satu kos, ada yang beda-beda kos, itu modifikasi motor ceper untuk harian. Bayangin, itu waktu jongkrak tuh kayak standarnya itu ya, atau jongkrak samping itu pendek banget. Dan kemudian ketika melewati sebuah lubang atau misalkan kayak posisi tidur, itu tuh kita harus berdiri dulu. Jalan motornya tuh harus diteng-teng, baru ini kadang-kadang harus diangkat. Kalau posisi tidur itu ketinggian atau terlalu lebar. Atau misalnya kita pas mau naik ke kos ya, dalam arti kan waktu itu kosnya aku tuh dari jalan itu agak naik begini ya, jadi agak tinggi. Nah,
Itu tuh bener-bener yang kita harus turun dulu, terus ngangkatin tuh motornya. Sumpah merepotkan gitu loh. Dan ya waktu itu aku masih pakai Jupiter set ya. Waktu itu kan motor bebek masih hype-nya ya. Beda dengan sekarang yang sudah motor matic gitu ya. Itu kayak sumpah nyiksa tuh, tau nggak? Kayak kita itu harus ngangkat satu-satu ya itu. Sedangkan motorku standar itu udah tinggal naik aja, posisi tidur tinggal pelan-pelan, nggak usah turun, gas. Jadinya kan kayak merepotkan gitu loh. Kecuali kalau kalian yang modifikasi Ceperis itu dikasihin hidrolik, itu nggak masalah. Karena ketika diem dibikin ceper, oke. Tapi begitu misalkan mau dipakai ditinggiin lagi, nah itu nggak masalah menurutku ya. Karena ya masih bisa dikategorikan untuk aman lah ya, seperti itu. Dan sudah pastinya kalau Ceperis itu ya tidak safety riding ya. Penek-penek gitu tuh aduh, gimana ya, kasihan motor lah intinya gitu loh. Kayak kalian tuh mau belok kan otomatis karena ground clearance-nya itu tuh kan kayak apa ya, nggak ada ruang untuk belok itu. Jadi kayak belok itu kayak dan terus pelan-pelan nyet. Aduh, sumpah itu parah ya kalau sudah Ceperis itu. Makanya kalau kalian mau Ceperis dan digunakan sehari-hari, tolong pikirkan baik-baik ya. Apakah sesuai dengan kebutuhan kalian apa enggak? Kalau memang kebutuhan buat kontes ya is oke. Motor nggak dipakai buat harian oke. Cuman untuk dipajang aja oke. Tapi untuk dipakai harian itu sumpah menyiksa. Apalagi kalau kalian yang suka touring pakai motor Ceperis itu kayaknya enggak deh. Dan kalau aku sih enggak. Bahkan kalau aku disuruh modifikasi motor ceper, maksudnya motorku sendiri ya, disuruh modifikasi motor ceper untuk kontes, aku pun nggak mau. Ya nggak enak ya menurutku sih. Karena ya jujur aja eman duitnya gitu loh. Memang kalau bisa dibilang kayak ya ini kan duit-duitnya aku mau modifikasi terserah aku ya memang benar gitu loh. Itu kan duit kamu. Tapi kepikiran nggak kalau duit yang kamu pakai setelah modifikasi ceper itu terbayar apa enggak? Misal kalian udah modifikasi ceper ternyata nyesel, kan duitnya hilang. Ya kalau dijual bisa balik modal. Kalau dijual ternyata ambrol, enggak sesuai dengan harga yang kalian keluarkan, kan rugi gitu loh. Dan kalian pun juga tidak menikmati hasilnya gitu loh ya. Jadi jangan pakai alasan juga ya uang-uangku aku mau pakai untuk modifikasi apapun ya terserah aku. Menurutku itu jawaban sangat-sangat bocah banget ya, tidak dewasa menurutku pribadi. Jadinya kalau kalian yang mau modifikasi, ketahuilah ya modifikasi yang kalian pakai itu untuk harian atau untuk kontes. Sekian dulu untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat buat kalian ya. Kalian yang tertarik mengenal channel ini lebih dekat, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Tekan tombol like pada video ini, berikan komentar atau pertanyaan di kolom komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah nonton video ini hingga selesai. Aku Andrea Farens, izin pamit dulu dan sampai jumpa di video lainnya. Keep safety riding and enjoy your ride.